Om Swastiastu, teman-teman. Ini artinya sesuai dengan janji saya yang akan mencoba membuat tutorial buat tapel nanti ini, nanti yang janjikan kemarin. Ini yang udah buat apa namanya nih, untuk kepala bulat nih. Bahannya dari koran, bejak, tempel kertas, kemudian dibolongin mulutnya ya, biar kita gampang membentuk mulutnya sebentar seperti ini. Kemudian setelah itu bagi dua tengahnya, bagi dua, kemudian dicari tengah-tengah juga lagi satu biar pas nanti di hidung sama matanya seperti itu. Kemudian sekarang kita akan coba membuat dengan menempel clay. Check it out. Oke teman-teman, kita akan memproses kepala atau tapal ini dengan clay, menutup dengan clay. Ya, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita bungkus dengan clay, hasilnya seperti ini. Kalau mau dihaluskan juga bisa, kita menggunakan sculpture tool seperti ini. Kita haluskan sedikit, haluskan pelan-pelan seperti ini biar rata ya. Nah, sampun kira-kira sampun dah. Ya, kalau sudah halus, sekarang kita mulai membentuk dari hidung. Yang pertama itu kita buat hidung Untuk pertama, karena dia posisinya paling depan, jadi kita bentuk hidungnya. Nah, anggap seperti ini hidungnya. Membentuk hidung ini sesuai dengan selera teman-teman Artinya kalau mau hidungnya mancung, dibuat lebih mancung. Kalau mau hidungnya agak bulat, dibuat lebih bulat. Artinya bebas untuk pembentukan sesuai dengan selera. Oke teman-teman, artinya setelah kita semuanya dibungkus pakai clay, tadi saya bilang kan untuk membentuk hidungnya ya. Sekarang kita bentuk hidungnya, mungkin kira-kira jadinya seperti ini. Kita buat agak sedikit maju, kemudian ada di sini apa namanya ini, hidungnya yang samping-samping dua ini. Itu kita bentuk juga sedemikian rupa. Kemudian kalau mau tapelnya ekspresinya mau galak, kita tarik agak ke atas yang dua ini, yang bulat-bulat dua ini, kita tarik agak ke atas, tarik seperti ini. Jadinya dia akan seperti ini jadinya. Kelihatan ya. Kemudian kita juga buat lubang hidungnya langsung pakai clay yang setengah lingkaran. Pakai sculpture tool maksudnya, yang setengah lingkaran ini. Kita bentuk lubang hidung langsung. Ya, akan jadinya seperti ini Jadinya akan seperti ini. Setelah kita membuat hidung, kita akan langsung membentuk alis terlebih dahulu. Alisnya ke sini sama ke sini, dan akan mata ya. Cekidot. Nah, oke teman-teman, kita bentuk alisnya
Kalau tapal galak, mau ekspresinya galak, dia alisnya harus pecuk nih, pecuk alis gini istilahnya, gini. Bukan istilahnya pecuk alisnya. Artinya kita buat turun di sini, turun, naik, kemudian turun lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya ambilannya. Di tengah-tengahnya ini turun, kemudian naik, turun lagi. Itu untuk alisnya ya. Mungkin kira-kira seperti ini jadinya nih sebenarnya. Jadinya seperti ini, kelihatan? Kelihatan? Kira-kira jadinya seperti ini. Alisnya yang di depan kita buat agak turun, yang di depan jidatnya ini, kemudian ngangkat, kemudian turun lagi. Yang lucu alis ceritanya. Oke teman-teman, ketika sudah seperti ini, sekarang kita lanjut untuk membentuk mulutnya nih. Mulutnya ini mungkin ya. Kalau mau membuat mulut yang ngang, seperti yang Tiang bilang buatlah ngangnya sengang-ngangnya nih, semaksimalnya ngang nih, biar terlihat galak ya. Dan sebelumnya Tiang siapkan cilenya buat panjang seperti ini. Buat panjang seperti ini untuk membentuk mulutnya, kemudian ditempel, tinggal tempel langsung di sini, tempel bentuk seperti mulut, kemudian dihaluskan guys. Dan setelah kita bentuk mulutnya, jadinya tampak samping seperti ini ya. Kalau ditarik garis lurus, hidung paling depan, kemudian dagunya agak tarik ke dalam. Seperti ini jadinya. Kalau ditarik garis jadinya miring seperti ini. Jadinya ngangnya dia itu maksimal jadinya ngangnya nantinya. Kalau teman-teman bisa berkreasi yang lain lagi juga nggak apa-apa, silahkan bebas. Ini cuma tutorial dari Tiang seperti ini, sebenarnya sederhana. Setelah kita membentuk mulut, jadinya ngang maksimal seperti ini. Setelah kita membentuk mulut, lanjut kita ke membentuk pipi. Ya, pipinya nih, pipi kita buat garis pipi. Kemudian kita bentuk pipinya agak kembung sedikit ke belakang ke sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, artinya ketika sudah dibentuk pipi, kira-kira mungkin jadinya seperti ini ya. Seperti ini jadinya, tampak sampingnya seperti ini, kemudian tampak depan seperti ini. Ya, kelihatan ya. Ya, sekarang boleh juga teman-teman halus-haluskan ya pakai air. Haluskan permukaannya biar tidak cepat mengering dia. Klaynya halusin seperti ini.
Untuk tipsnya membentuk pipi, artinya kita harus mencari garis pipinya ini ya. Garis pipinya ini kita sambung biar nyambung sampai ke hidung. Ya kan? Biar nyambung sampai ke hidung sini. Terus kita harus agak sedikit tegas garis pipinya kanan kiri, sama juga pipinya ini kita sambungnya ke hidung. Benar ya? Nah, jadinya kira-kira jadinya seperti ini nanti. Kemudian setelah membentuk pipi, sekarang kita ke mata. Kita bentuk matanya, kita buat bola mata. Bola matanya agak mencelup ke tengah, agak mencelup ke tengah. Pangnya yo sedikit sipit matanya, karena kalau orang ngang tuh pasti matanya sipit. Nggak sih sipit sekali ya, artinya agak cara-cara ngicir gitu guys. Nah itu lagi. Oke, sekarang kita buat matanya. Oke, teman-teman, artinya ketika kita sudah membentuk mata, kira-kira jadinya seperti ini ya. Artinya kalau kita membuat tapal raksasa itu bebas bentuknya sebenarnya, karena tidak ada yang tahu gimana muka raksasa itu sebenarnya. Yang penting kita nyari pangusnya, pangus tapal itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya, kalau kita ikuti dari tadi bentuknya jadinya seperti ini kurang lebih. Tapi teman-teman juga bisa berkreasi yang lain untuk pembentukan hidung, mulutnya atau matanya ya. Nantinya jadi seperti ini kira-kira, karena membuat tapal raksasa itu sebenarnya paling gampang menurut yang, karena tidak ada bentuk aslinya seperti apa gitu. Bisa kita berimajinasi, kemudian kita hanya mencari pangusnya tapal itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk membentuk gigi. Gigi di mulut-mulutnya ini, gigi, lidah, ada taringnya nanti, ada lidahnya. Tunggu sebentar nih, ya, cekidot. Ya, sekarang kita bentuk gigi atas dia. Ini kira-kira giginya seperti ini. Kita buat bentuk U, untuk U atau huruf apa nih? Kebaliknya ya. Kemudian kita tempel ke atas di sini. Dan kita tempel bentuk huruf U. Dan kita buat giginya agak sedikit maju ya, agak sedikit maju seperti itu. Kita buat seperti itu agar terkesan dia lebih galak kelihatannya. Oke, cekidot.
Ya, guys, teman-teman, artinya setelah kita membentuk gigi, nah, tampaknya seperti ini nanti. Ini tampak gigi atas. Kalau dari samping kita lihat agak sedikit maju ya giginya, agak sedikit maju melewati bibirnya ini. Kalau dari depan dia seperti ini. Nah, ngangnya keras ngangnya. Biar mau agak sedikit galak dia kelihatan. Kemudian kita akan membentuk pola-pola gigi. Pola-pola gigi sekarang. Gigi atas dulu. Kita gunakan ini. Sculpture tool yang bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Yang bengkoknya seperti ini ya. Artinya tinggal kita tempel aja sebenarnya nih. Udah terbentuk gigi dia seperti ini. Tempel. Kemudian langsung lega tempel. Tempel sebelahnya lagi dan di sebelahnya lagi. Nah, dia akan terbentuk giginya secara langsung ya kalau pakai ini ya. Kemudian tinggal kita haluskan saja. Mungkin jadinya seperti itu jadinya seperti itu dia. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, di belakang bro. Nah. Ya, kelihatan bentuknya seperti ini. Kemudian kalau ingin menambahkan caling atas, tinggal kita tambahkan aja langsung. Kita bentuk claynya seperti caling seperti ini, tinggal kita tempel dan sambung dia seperti nyambung gigi yang lainnya ya. Kita coba. Nah, untuk nyambung ketika nih celeinya udah sedikit mengering ya, kita ambil air, olesin air ya, kedua-duanya nih, caling sama gigi yang udah tempel. Kemudian baru kita tempelkan agar dia mau menyatu caling sama celei yang udah agak kering sama yang baru ditempel. Gitu. Cekidot nih. Oke teman-teman, artinya kalau udah terbentuk gigi atas, penampakannya seperti ini ya. Polanya seperti ini, dari depan, dari sampingnya lagi. Ya. Sekarang kita bentuk gigi bawah. Sama halnya sama membentuk gigi atas, tapi kalau bisa kita tampilkan pangkalnya ya, pangkal gigi. Kalau bisa itu ditampilkan supaya menambah kesan ya, lebih bagus lah tapelnya kalau kelihatan pangkalnya. Oke teman-teman, kita saksikan lanjutannya. Cekidot. Ya, oke teman-teman, kita sudah buat gigi bawahnya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Artinya teman-teman kalau mau menambahkan caling di bawahnya juga bisa. Tambahkan tinggal di sini, tambahkan di sini sama samping kanan samping kiri. Kemudian tambahkan lidah. Ya, lidahnya lagi satu nih. Jadi tutorial untuk pembuatan tapel mungkin secara garis besarnya seperti ini, seperti nikel nih. Artinya kalau ini menurut versinya saya seperti ini. Kalau teman-teman mau mencoba silahkan. Kurang lebihnya jadinya akan seperti ini. Dan teman-teman juga bisa membentuk dengan bentuk-bentuk yang lain juga bisa. Dan ini juga tinggal ditambahkan kuping gitu aja ya. Artinya untuk hari ini yang cukupkan dulu sampai di sini. Sekian, tetap semangat berlatih membuat tapel untuk bawah mininya, dan saya mengucapkan selamat berlatih, selamat mencoba. Semoga
teman-teman bisa mengekspresikan apa yang ada di pikirannya untuk pembuatan tapelnya. Oke, sekian dari Tiang semua. Om Santi 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 Om.